Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setahan air. Setahan air. Ribet ngomong biasa aja. Dari sekian banyak pertanyaan yang sering gue terima soal podcasting, banyak yang nanya soal suara. Bang, gimana sih suaranya bisa bulat kayak lo? Lo juga bisa. Dan itu yang gua mau share di episode ini. Jadi mari. Saudara-saudara, ayo ngumpul. Pak D mau cerita. Mari sini. Itu coba geser dikit, duduk yang rapi. Mari kita mulai. Hey, ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Episode kali ini adalah hutang yang sudah lama tertunda dan semoga bisa gue bayar lunas, tunai, sah kali ini. Ya, kali ini gue akan sharing tips-tips tentang bersuara di podcast. Ini dibuat berdasarkan masukan dari banyak orang tentang gimana sih cara ngomong yang baik dan benar di podcast. Baik dan benar belum tentu kalimat yang tepat, tapi oke lah. Sebelumnya gue harus mulai dengan disclaimer. Aturan ngomong yang baik dan benar di podcast itu nggak kayak prasasti yang tertulis permanen di atas batu. Nggak ada yang baku. Yang penting adalah gimana caranya pesan yang mau lu sampaikan itu bisa dipahami oleh orang yang dengerin. Nah, yang gua mau sharing di sini itu lebih ke basic, lebih ke dasar dan berangkat dari pengalaman. Jadi silahkan dikembangkan, atau kalau lo nggak setuju atau ada pendapat lain, mari kita bicara. Mari kita sharing. Sharing is caring katanya. So, di episode ini bakal gue bagi menjadi beberapa bagian, tapi intinya ada 2 bagian. Yang pertama itu bicara soal faktor eksternal yang akan sangat berpengaruh banget ke konten lo. Di sini kita akan belajar mengenali jenis-jenis mikrofon dan gimana memaksimalkan saat bersuara. Dan yang kedua adalah faktor internal. Ini lebih ke soal bersuara yang jelas, supaya pesan kita lebih mudah dipahami. Terus juga gue akan singgung dikit soal suara diafragma. Suara yang diafragma, atau suara perut, atau suara apapun itu namanya. Yang banyak banget yang minta supaya gue bahas ini. Padahal gue gak terlalu punya pengalaman soal itu, tapi anyway, akan gue singgung sedikit juga. Jadi, kita langsung aja mulai dengan bagian pertama dari bersuara yang baik dan benar, yaitu faktor eksternal. Oke, kita mulai dengan faktor eksternal, terutama soal tempat lo rekaman dan mikrofon yang lo pakai. Jadi gue akan fokus ke 2 hal itu. Apa hubungannya dengan bersuara? Ya kebayang dong, konten lo itu bagus. Suara lo udah halus pisan. Tapi pas kelar rekaman, nih kok ada suara-suara aneh ya di rekaman gue ya? Kok ada kayak suara listrik gitu ya? Itu juga mempengaruhi kenyamanan orang untuk mendengarkan. Itu juga mempengaruhi bersuara di podcast. Oke, kita lihat yang pertama dulu, lokasi rekaman. Di mana sih lo biasa rekaman? Di kamar, di ruang kerja, di WC, dalam mobil? Ya bebas-bebas aja. Karena sebenarnya mau di tengah pasar sekalipun, Joy, selama hasil rekaman kita masih bisa didengar dengan nyaman oleh pendengar, fine-fine aja. Nyaman di sini dalam artian bisa dipahami ya. Tentu harus lihat konteks juga. Mau rekaman cerita horor misalnya, tapi rekamannya di tengah kelas atau di tengah mall, ya nggak cocok lah bro. Rekamannya harus di kuburan sekalian. Nggak, bercanda. Tuh kan bingung. Oh ya, gue pernah terima pertanyaan dari beberapa teman yang bilang gini, bang, gue udah rekaman di tempat yang udah gue pastiin sepi banget, tapi kenapa ada suara kresek-kresek atau ada suara gluduk-gluduk gitu, atau ada suara ngang gitu, mengganggu banget gitu. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam ini, biasanya gue selalu balas dengan checklist berikut ini. 1. Lo rekamnya pakai apa? Pakai HP atau laptop atau digital recorder? Dan apakah alat yang lo pakai itu dalam posisi ngecas atau tercolok ke listrik? Itu 1. Yang kedua, di ruangan lo rekaman ada kipas angin, AC yang lagi nyala, atau lu pakai lampu neon, atau lu rekamannya dekat alat elektronik lain kayak radio, televisi atau kulkas. Itu checklist kedua. Checklist ketiga,
Lu udah tes dulu nggak sebelum mulai rekaman? Kita bahas satu-satu. 2 poin pertama dari checklist tadi itu berpengaruh banget. Kadangkala cuy, alat rekam, mau HP kek, digital recorder kek, komputer kek, ketika dalam posisi charging atau lagi dicolok ke listrik, itu akan berpengaruh ke suara karena seringkali dia memunculkan suara listrik statis. Suaranya kayak atau kayak gitu, kurang lebih gitulah. Pokoknya ada suara listrik yang statis. Terus alat-alat elektronik kayak AC, kipas, lampu neon, bahkan radio, televisi, kulkas, microwave itu bisa pengaruh banget. Ada teman baik gue yang pernah ngirim contoh hasil rekamannya dan ada suara aneh yang setelah gue tanya, ternyata itu suara motor dari kipas angin yang memang lagi dinyalain karena tempat rekamannya panas gitu kan. Kipasnya sih halus gitu. Motornya itu yang memunculkan statis listrik gitu. Dan itu ketangkap mikrofon walaupun kadang-kadang telinga kita nggak nangkep. Gue sendiri kalau rekaman di kamar kayak sekarang ini, itu gue harus matiin lampu kamar gue karena di kamar gue itu masih pakai lampu neon yang panjang yang model lama dan itu memunculkan suara dengungan yang gue nggak sadar karena udah biasa, tapi tertangkap oleh mikrofon. Terus checklist yang ketiga tadi, ini ngaruh banget. Tes itu penting, tes itu penting, tes itu penting, tes itu penting. Jangan sekali-kali dengan PD-nya lu langsung mulai rekaman tanpa lu ngetes duluan. Jadi coba rekam dulu, dengerin pakai headphone supaya lu bisa denger dengan jelas. Ada suara-suara yang mengganggu nggak? Ada suara latar belakang yang hihihihi. Kalau itu gue nggak ikutan. Terus kalau emang alatnya memungkinkan, ya pakailah headphone selama rekaman supaya lu bisa monitoring kualitas suara lo. Terus kalau ada suara-suara aneh atau ada gangguan-gangguan lain gitu ya, itu penting. Nah, selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga, nggak selamanya juga rekaman harus di ruangan yang sepi, apalagi di dalam studio yang kedap suara. Ya kalau lu punya modal boleh-boleh aja. Pokoknya tergantung kebutuhan. Kadang ada efek suara latar itu bisa menambah dramatis hasil rekaman. Misalnya lu rekaman tentang bola di stadion gitu. Bisa aja. Tapi masalahnya bakal jadi lebih drama lagi kalau ternyata suara latarnya itu lebih kenceng dari suara lo sendiri. Itu drama banget coy. Nah, hal seperti ini biasanya sangat terpengaruh oleh jenis mikrofon dan posisi mikrofon. Sekali lagi, jenis mikrofon dan posisi mikrofon. Nah, jadi satu faktor eksternal penting berikutnya selain tadi lokasi rekaman adalah soal mikrofon. Gue balik bentar lagi, kita tarik napas dulu. Gak kuat nahan napas lama-lama. Oke, mari kita lanjut lagi. Sekarang kita mengenali jenis mikrofon dan gimana ngakalinnya buat memaksimalkan bersuara di podcast. Pertama, mikrofon di handphone. Soalnya gue kan sering banget tuh promosi di mana-mana dan bilang bahwa podcast itu simple banget. Pakai handphone atau gadget kayak tablet aja udah bisa. Yoi, handphone lo itu bukan cuma buat selfie doang bro. Buat rekaman podcast juga bisa sis. Tapi perlu trik tersendiri. Yang paling penting adalah, mas bro, mbak sis, kalau lo rekam pakai handphone, janganlah memperlakukan handphone kayak mikrofon kepala sekolah lagi pidato pas upacara. Maksudnya, jangan sodorin handphone lo ke depan mulut kayak di posisi mikrofon gitu. Kenapa? Karena dia nggak didesain buat itu, men. Pertama, ada alasan mikrofon HP itu posisinya ada di sudut kanan atau kiri bawah, supaya pas dengan posisi mulut saat lagi menelpon. Kedua, mikrofon HP sekarang banyak yang pakai teknologi yang namanya noise cancellation atau noise cancelling. Jadi intinya, dia menangkap suara yang paling dekat dan menghilangkan suara lain yang nggak penting di sekitarnya. Jadi kalau lo merekam pakai handphone, itu posisi menentukan prestasi alias kualitas rekaman. Gunakan posisi di mana HP itu didesain seperti layaknya dia didesain. Bukan dengan menyodorkan kayak mikrofon di depan mulut gitu, tetapi ya seperti orang lagi nelpon seperti biasa gitu loh. Dengan lo tempel di kuping dan mikrofonnya ada dekat mulut lo gitu. Karena memang handphone didesain untuk itu. Bonusnya, posisi seperti orang menelpon ini kadang-kadang membuat kita lebih rileks. Serasa nggak rekaman. Karena
seolah-olah kita lagi nelpon, seolah-olah kita lagi ngobrol di telepon. Dan ini juga penting buat lo yang malu diliatin orang lagi rekaman. Posisi ini juga bagus dong. Bagus banget. Orang lihat kita seolah lagi nelpon aja. Oh, lagi nelpon dia, padahal lagi rekaman. Tapi karena tiap handphone karena setiap handphone karakteristiknya beda. Jadi sekali lagi please tes dan dengarkan dulu. Cari posisi yang paling enak dan dengarkan hasilnya. Jangan sekali-sekali super pede langsung mulai rekaman. Jangan. Nah, terus kalau begitu ada yang pernah tanya juga, Bang, kalau gitu ya pakai handsfree aja, ngapain repot-repot? Bisa banget pakai handsfree. Tapi nggak semua handsfree bagus loh. Makanya sekali lagi, jajal macam-macam posisi dan dengarkan. Intinya, gimana memaksimalkan mikrofon supaya menangkap suara dengan maksimal. Maksimalnya di mana? Yang penting terdengar jelas. Nggak ada suara macam-macam selain fokus ke suara lo. Ya gue pribadi sih daripada pakai handsfree, mendingan gue beli mikrofon eksternal deh buat handphone. Dan jadilah kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu merekam dengan mikrofon eksternal. Oke, kita sekarang ngomongin mikrofon eksternal. Ini menarik banget. Soalnya gara-gara tren orang nyanyi-nyanyi pakai aplikasi kayak Smule namanya, atau Smule, nggak tau lah. Atau ada juga aplikasi yang namanya WeSing, atau juga tren orang ngevlog. Itu membuat mikrofon eksternal untuk handphone sekarang banyak dijual. Modelnya macam-macam dan harganya juga macam-macam. Mulai dari mikrofon yang kayak model buat karaokean gitu, sampai mikrofon kayak kelurahan gitu ya, mikrofon kelurahan, sampai mikrofon jepit yang dipasang di kerah. Pokoknya macam-macam modelnya, tapi lebih dari sekedar modelnya, kenali juga jenisnya. Dan ini juga berlaku buat mikrofon yang profesional, yang disambung ke mixer atau ke laptop gitu ya. Jadi pada intinya ada banyak sih sebenarnya, tapi gue bagi 3 aja lah. Yang pertama itu mikrofon unidirectional atau salah satu jenisnya juga disebut sebagai cardioid. Ini jenis yang menangkap sumber suara dari arah depan dan menghilangkan suara-suara lain di sekitarnya. Ini cocok buat yang mau podcast solo atau sendirian, meskipun belum tentu jomblo. Halah. Yang kedua, mikrofon omnidirectional. Ini intinya dia akan menangkap sumber suara di sekeliling mikrofon. Jadi ini cocok buat ngeriung, ngobrol bareng, ngelilingin mic gitu ya. Misalnya mic-nya taruh di tengah meja gitu, terus kita ngeriung, kelilingin gitu ya. Tapi hati-hati karena dia menangkap suara dari sekelilingnya. Akibatnya, dia berpotensi menangkap suara-suara lain. Tukang ketoprak lewat gitu ya, tukang nenonet, kerekam juga gitu ya. Itu salah satu resikonya. Jadi kalau pakai yang omnidirectional sih gue sarankan lu rekamannya di dalam ruangan yang tertutup. Itu saran gue. Nggak tahu kalau lu pernah nyoba dengan cara lain, silakan. Terus yang tipe ketiga yaitu jenis yang disebut sebagai bidirectional. Ini biasanya sumber suaranya dari depan dan belakang. Jadi cocok buat rekaman berdua sambil pacaran gitu kan. Asik. Dan ada juga yang nanya gini, Bang, kalau mikrofon lapel microphone atau mikrofon kerah atau mikrofon jepit itu jenisnya apa ya? Menurut gua ini kebanyakan jenisnya adalah omnidirectional. Jadi dia menangkap dari segala arah. Karena itu dia ditaruh di kerah agak jauh dari mulut gitu ya. Makanya kadang-kadang ketika kita memperlakukan mikrofon jepit ini seperti mikrofon biasa alias todong di depan mulut, ya hasilnya seringkali kagak bagus cuy. Cobain aja sendiri gitu. Nah, sebelum beli mikrofon, jadinya kenali dulu jenis-jenisnya. Malah ada jenis mikrofon yang bisa disetel unidirectional, omnidirectional, bidirectional, dan lain sebagainya. Jadi, bisa tahu juga sesuai dengan kebutuhan lo. Oke, gitu. Nah, sampai di sini ada yang bilang, kenapa jadi bahas mikrofon? Katanya teknik bersuara. Sabar, bos, sabar. Buat gue, mengenali mikrofon dan juga lokasi rekaman itu bagian dari teknik bersuara di podcast. Hasilnya, kualitas suara bakal sangat dipengaruhi oleh mikrofon juga, ya nggak? Tapi selanjutnya, ketika udah pastikan mikrofon lu bener, lokasi rekaman lu udah bener, nggak ada suara-suara yang mengganggu gitu ya, baru kita masuk ke faktor internal alias faktor si podcaster. Tapi sekali lagi, gue cuma mau ngulang pentingnya tes. 1, 2, 3, tes. Jangan langsung rekam, tes dulu. Lo pernah gak sih dengar ada tukang sound system yang lagi di kelurahan atau wadah kawinan gitu ya? Atau di konser-konser ketika masang mikrofon dia akan ngomong gini. Tes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cek.
Papi bu bebo, cek cek cek. Lebay kedengarannya, tapi itu sebenarnya buat tes juga apakah suara lo berpengaruh kepada mikrofon. Misalnya, apakah ada suara hembusan angin gitu ya dari mulut, itu pengaruh banget, itu ganggu banget kalau udah direkam. Atau apakah ada suara bibir ya, kayak huruf B, P, M yang berlebihan terekamnya. Orang radio ini bilangnya ini bopping gitu, karena kadang-kadang B, P, M itu menimbulkan suara yang gak nyaman di mikrofon. Nah, itu perlu dicek. Jadi sekali lagi jangan lupa tes. Coba aja dulu rekam 15-30 detik dan dengerin sebelum memulai rekaman yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut ke faktor internal. Hey, lu masih dengerin Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dan kita masih ngobrolin soal teknik bersuara di podcast. Tadi kita udah bahas faktor eksternal panjang lebar, mulai dari lokasi sampai mikrofon yang dipakai dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke faktor internal, faktor si podcaster. Yang paling penting dan banyak ditanyain ke gue ketika kita bicara soal faktor internal dari podcasternya ini adalah banyak podcaster yang langsung ilfeel begitu dengerin episode pertamanya. Mereka merasa suaranya nggak bagus, aneh, kayak kecekek, cempreng, kayak keluar dari leher, pokoknya aneh. Kenapa bisa begitu? Gua akan selalu jawab, ember. Emang. Tapi bos, jangan, sabar. Jangan langsung ngegas gitu dong, santai aja, gue jelasin. Jadi, kenapa saat denger rekaman suara sendiri itu terkesan aneh? Biasanya gue akan jawab dengan 3 checklist lagi. Checklist pertama, lu ngomongnya biasa aja gak sih? Coba ngomongnya biasa aja gitu loh. Banyak orang yang ketika sadar lagi direkam, suaranya berubah. Jadi dijaim-jaimin atau diberat-beratin. Padahal itu bukan suara asli kita. Jadi wajar kalau kedengaran aneh. Checklist kedua, suara lo udah lepas belum? Maksudnya banyak yang mikir ketika kita rekaman pakai alat rekam, suaranya pelan aja udah cukup gitu. Akibatnya suara lo jadi pelan. Kadang suara lo kayak kecekek gitu atau suara dari tenggorokan gitu. Itu bisa pengaruh. Jadi cobalah bersuara yang lepas. Lepas ini bukan hanya keras ya, lepas. Jadi jangan ditahan-tahan. Tapi nggak usah teriak-teriak juga kali. Checklist ketiga. Kalau masih merasa suara lo aneh ya sudahlah, terima aja. Seriously man, seriously. Maksud gue, berapa banyak sih di antara kita yang sering dengar rekaman suara sendiri? Ya belum biasa aja. Padahal mah nggak ada yang salah dengan suara kita. Jangankan suara, lihat foto sendiri aja kadang kita merasa aneh. Malah justru ketika akhirnya kita aneh-anehin foto kita, dimonyong-monyongin mulutnya, matanya disipit-sipitin gitu ya, kita merasa bagus. Padahal ntar yang ngeliat foto lo ngenalin lo nggak? Seriously man, suara memang kesannya aneh. Tetapi yang terpenting bukan lu yang dengerin, tapi orang lain yang mendengarkan. Dan orang lain yang mendengarkan akan merasa nggak ada yang salah dengan suara lo. Gitu kurang lebih. Jadi itu 3 checklist yang tadi. Berikutnya gue mau sharing hal penting yang bisa membantu lo untuk bersuara secara maksimal di podcast. Kita mulai sebentar lagi. Kita break dulu, biar gak pusing. Oke, gue mau sharing soal faktor yang mempengaruhi suara lo ya. Sekali lagi ini tips yang subjektif berdasarkan pengalaman gue. Jadi silakan kalau ada yang punya pengalaman lain, silakan sharing di sini. Intinya buat gue ya, yang membedakan podcast dengan misalnya siaran radio atau televisi atau bahkan jadi MC upacara di istana adalah karena podcast itu sifatnya sangat personal, ngobrol, santuy. Tapi bukan berarti nggak ada aturan. Jadi tips berikut ini mungkin bisa membantu. Ingat tujuannya adalah agar apa yang lo obrolin bisa dipahamin orang. Itu dulu yang harus diingat. Bukan supaya suara lo jadi lebih macho atau lebih seksi. Bukan itu. Dan menurut gue, muaranya ada pada 3 hal. Yaitu artikulasi, intonasi, dan volume. Asik. Kita mulai dengan yang pertama. Artikulasi. Menurut teori, artikulasi itu adalah kejelasan dalam pengucapan dan pelafalan. Ya, dalam kenyataannya sih, banyak dari kita yang punya kecenderungan pengucapan yang nggak jelas. Kalau orang radio atau orang public speaking atau orang teater nih, mereka itu ada latihan khusus untuk melemaskan otot supaya artikulasi jadi bagus.
Misalnya dimulai dengan pengucapan huruf vokal dan dilanjutkan dengan konsonan, baru dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata. Jadi misalnya mulainya dari A, I, U, E, O, A, I, O, E, O, A, I, O, E, O, babi, bu, bebo, dan lain sebagainya. Baru dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata. Misalnya Bapak, halo, apa kabar gitu. Itu dilebay-lebayin, tapi sebenarnya itu senam mulut lah kurang lebih istilahnya. Dan kalau mau lebih mantap lagi senam mulutnya, coba main tongue twister. Tongue twister itu apa ya istilah Indonesianya ya? Tongue twister itu loh, kata-kata yang ribet dan sering nyangkut, sering belibet-belibet di mulut. Misalnya ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus gitu ya. Kalau itu terlalu mudah, kita bikin lebih ribet lagi. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan semakin cepat, dan semakin cepat. Itu untuk melatih. Atau, kuaci kacang kecoa, kuaci kacang kecoa, kuaci kacang kecoa. Gitu. Kurang menantang? Ini yang favorit gue nih. Tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol. Diulang-ulang, silahkan. Resiko tanggung sendiri. Ya kelihatannya remeh, tapi coba aja. Pada akhirnya, kalau kita membiasakan dengan melatih artikulasi lewat senam mulut dan lain sebagainya tadi, pada akhirnya kita akan disadarkan bahwa kunci dari artikulasi yang jelas itu adalah buka mulut. Sering kita malas melakukan itu dan itu membuat ya omongan kita jadi nggak jelas gitu. Itu tadi artikulasi. Yang kedua, intonasi. Intonasi ini nada suara, tinggi rendah suara dalam pengucapan. Buat gue intonasi ini penting banget dalam memasukkan unsur emosi dalam obrolan lo. Dengan intonasi, lo bisa nunjukin kalau lo lagi serius, lo lagi sedih, lo lagi nakut-nakutin orang. Pokoknya intinya lo tahu kapan harus ngomong cepet, kapan lambat, kapan ngomong kenceng, kapan pelan, kapan harus berhenti, ngasih jeda, dan seterusnya. Di public speaking ini ada teorinya, tapi kita nggak akan sampai ke situ. Cukup sadar bahwa nada suara itu penting. Jadi misalnya bandingkan, kalau gue ngomong kayak gini, hey apa kabar, ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand, Sawadikap. Bandingkan dengan ketika gue bilang begini, hey apa kabar, ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand, Sawadikap. Jadi di situ gue coba main tinggi rendah nada. Mungkin di hey agak tinggi, terus pas gue nyebut nama podcastnya gue pelan, gue nyebut nama gue pelan juga, gue kasih penekanan, terus sebelum gue ngomong sawadikap gue kasih jeda sebentar. Jeda itu sebenarnya bukan cuma buat penekanan tapi juga buat narik nafas. Itu contoh aja sih. Jadi silakan dilatih sendiri. Terus mungkin sampai di sini ada yang mikir, ya elah ribet amat sih, gue kan bukan mau jadi kayak MC di upacara bendera di istana yang ngomongnya Presiden Republik Indonesia memasuki lapangan upacara. Mungkin lo mikir gue mau ngomong biasa aja bang. Tapi yakin ngomong lu udah biasa. Dalam percakapan kita seringkali take for granted, nganggap biasa karena teman-teman udah bisa paham omongan lu, walaupun mungkin lu merepet kesana kemari tapi mereka udah bisa paham. Tapi ini podcast bos. Podcast yang dengerin bukan cuma teman-teman lo. Jadi lu harus memastikan mau sebecanda apapun, sekonyol apapun, tentu tujuannya adalah supaya orang bisa nangkap omongan lo apa. Iya nggak? Gue tuh sering banget ketemu podcast yang ngobrol bareng teman-teman gitu ya. Seru emang dengerin orang ngobrol, apalagi kalau obrolannya asik. Tapi masalahnya kita sering terjebak dalam keasikan, sehingga kita nggak mikir bahwa cuma yang diajak ngobrol aja yang paham. Orang lain nggak paham. Coba inget-inget lagi, sering nggak kita melakukan itu? Jadi mikir. Oh itu jeda barusan, itu jeda itu penting. Oke, dan faktor yang ketiga adalah volume. Nah ini yang sering banget nih gue temuin di banyak podcast. Gue sering banget nemu podcast yang bagus tapi volume suaranya pelan. Ya emang sih ada orang yang punya kecenderungan kalau ngomongnya itu emang pelan gitu. Tapi ada juga yang punya kecenderungan ketika mulai merekam, suaranya biasa sebenarnya, normal aja, lepas aja. Tapi ketika udah direkam, dia nurunin volume suaranya cuy. Sering banget. Malah cenderung berbisik. Karena banyak faktor. Misalnya karena di kamar, malu didengerin orang lagi ngobrol. Ya resiko podcaster yang ngomong cuy. Ngomong.
Intinya sih, kalau suara lu cenderung pelan, bicaralah lebih kenceng atau lebih dekat dengan mikrofon. Ini gue lagi deketin ke mikrofon. Sebaliknya ya jaga jarak juga gitu loh ketika suara lo emang kecenderungannya kenceng. Jadi lo harus ambil jarak. Kan sering lihat tuh kalau penyanyi-penyanyi profesional ketika dia mau teriak, mikrofon dijauhin. Oh. Maaf, itu bukan contoh penyanyi yang bagus. Bahkan mengatur volume suara yang baik adalah ketika lo berbisik sekalipun sebenarnya suara lo tetap kedengaran. Jadi misalnya ketika gue deketin ke mic dan gue tambah power jadi kayak begini. Misalnya kalau contoh berbisik ya, ini gue berbisik di depan mikrofon ya, ini harusnya sih bisa kedengaran karena dekat banget, cenderung hampir nempel ke mikrofon. Bisa nggak kedengaran? Pokoknya coba kenalin volume suara lo. Rekam dan denger, kenalin karakteristik volume suara lo, baru nanti lo bisa mengatur sendiri. Tahu nggak sih, yang paling nyebelin dari sisi pendengar podcast itu apa? Yaitu kalau suara lo pelan atau malah suara lo kekencengan sampai pecah. Itu makanya pentingnya mengenali mikrofon yang tadi gue sharing di awal. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lanjut lagi, sekarang bagian yang terakhir. Janji, ini bagian yang terakhir. Udah kepanjangan podcastnya soalnya. Ya, ini bagian terakhir dari Suarane Podcast yang sering banyak ditanyain. Biasanya kalau gue ngasih workshop tuh banyak banget yang nanyain, Bang, ajarin gue teknik suara diafragma biar suara gue kayak penyiar-penyiar gitu, Bang. Ini sebenarnya gue hindarin banget nih topik karena terlalu teknis dan gue nggak secara khusus dilatih dengan teknik ini. Walaupun puluhan tahun gue siaran di radio, tapi ya gue kecemplung coy. Jadi gue nggak dilatih khusus dan gue nggak punya otoritas buat cerita banyak soal ini. Tapi oke, ini dari yang gue tahu. Teknik suara diafragma sebenarnya adalah suara yang keluar dari rongga antara dada dan perut. Kurang lebih di ulu hati gitu. Itu yang dikenal dengan diafragma. Bentuknya dia kayak huruf U terbalik gitu. Nah, intinya suara diafragma itu membuat suara kita menjadi lebih bulat, lebih dalam, dan lebih powerful. Tapi jelas ini perlu latihan lama karena ya seperti ngangkat barbel gitu ya. Ini melatih otot-otot diafragma dan juga otot-otot di leher lu supaya lebih kenceng. Kenapa? Otot diafragma itu dia harus dilatih supaya dia bisa mendorong udara dari perut keluar ke suara, menjadi suara lo gitu. Itu tuh penting. Tapi sekarang kita mencoba mengenali apa itu suara diafragma. Gimana cara ngenalinnya? Gini, yang pertama, lihat kiri kanan dulu cuy. Ada orang nggak? Ntar disangka gila loh. Udah lihat kiri kanan nggak ada orang, yakin? Yang kedua, teorinya sih gini, teorinya. Jadi, tekan bagian ulu hati dengan jari lo. Kalau yang sering sakit mah tahu mungkin ulu hati di mana ya. Terus setelah lo taruh tangan di ulu hati, tarik nafas. Itu perut depan dan kiri kanan tuh akan mengembang, ya kan? Kalau lo tarik nafas kan akan mengembang gitu ya. Tapi pundak jangan sampai keangkat. Jadi usahakan dada lo itu nggak terangkat. Setelah itu tahan sebentar. Lalu keluarkan suara sambil menekan ulu hati. Misalnya pakai huruf vokal. Gitu. Bandingkan ketika lu mengeluarkan huruf vokal dengan suara yang biasa. Bandingkan dengan menggunakan suara diafragma. I, U, E, O gitu. Kayak orang gila beneran nih, diliatin orang gak ya? Ya, pokoknya lu bisa merasakan di ulu hati lu itu menjadi keras gitu. Jadi ya bandingkan dengan beda. Jadi lebih bulat gitu ya. Pokoknya kalau lu udah berhasil itu merasakan bahwa di ulu hati lu lebih keras, lebih ketekan gitu ya, dan I, U, ba, bi, bu, halo, halo. Kalau lu itu udah lu rasakan, selamat. Lu sudah menghasilkan suara diafragma. Teorinya, otot-otot diafragma itu akan menekan keluarnya suara dari paru-paru dengan lebih stabil. Jadi, yang terangkat adalah bagian ulu hati, bukan perut apalagi dada. Apalagi leher. Kadang-kadang orang tuh punya kecenderungan suaranya tuh suka tercekat kayak nyangkut di tenggorokan gitu. Kalau dia nggak fokus ngomong gitu ya. Tapi jangan seneng dulu cuy. Ini perlu latihan. Sering dicoba
dengan macam-macam gaya a i u e o babi bu bebo, habis itu baru coba bicara gitu ya. Dan insya Allah akan kelihatan bedanya. Suara lu jadi lebih bulat. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, wah gue jadi ada suara, ada vibranya. Itu kalau nyanyi gitu. Tapi ya sok lah, dicobalah. Sok, silakan. Ya, mangga tuh dicoba. Ya, intinya gitu. Gue juga sering ngasih contoh ya kalau lagi di training ya. Kalau mau tahu suara diafragma tuh kayak apa tuh, kayak lu lagi nakut-nakutin orang gitu loh. Tekan ulu hati, terus langsung. Ya, lu bayangin lu mau nakut-nakutin pacar lo gitu ya, atau anak kecil ponakan lo gitu. Lu bayangin gitu terus lu gini. Ih, di belakang ada apaan tuh? Itu kita cenderung untuk menekan suara kita, menekan di ulu hati. Itu kurang lebih bisa disebut sebagai suara diafragma. Walaupun tentu, sekali lagi, lu perlu harus banyak latihan. Gitu. Oke, sebelum pamit ada bonus. Ya, ada bonus nih, tips. Buat gue, nggak usah mikirin banget apa saat ngomong itu lu kebanyakan gitu. Sering banget gue dapat pertanyaan gimana ya bang ya biar gue ngomongnya nggak banyak nggak usah dipikirin apakah nya itu kebanyakan gitu. Buat gue podcast itu memang harus senatural mungkin. Orang ngomong biasa aja pasti banyak dong pakai atau gitu, itu biasa gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Ya memang sih kalau lu ngomong kebanyakan tiap 2 kata udah lanjut lagi 2 kata lagi 3 kata maksud gue gimana ya? Ya itu juga aneh juga sih. Tapi tahu nggak sih apa yang membuat kita punya kecenderungan ngomong itu kebanyakan atau Ada yang tahu? Simple jawabannya. Kalau lu nggak ada planning mau ngomong apa. Jadi yang namanya itu kan ketika lu mikir mau ngomong selanjutnya apa gitu kan ya. So ketika lu udah bikin planning, udah lengkap banget gitu ya buat rekaman podcast lu, entah lu pakai skrip yang penuh asal ditulis semuanya, atau lu pakai pointers kayak gua sekarang gitu ya. Lu jadi tahu kan harus ngomong apa, jadi itu bisa dikurangin. Gitu. Jadi gue mau ngomong apa lagi ya? Oke. Intinya, kalau dirangkum semua omongan panjang lebar gue dari awal sampai sekarang ini adalah, ini kesimpulan ya, ini kita kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari semua ocehan panjang lebar gue ini adalah, bersuara yang baik buat podcast itu adalah bagaimana suara itu bisa membantu supaya apa yang lu sampaikan itu bisa dipahami orang. Itu yang terpenting untuk komunikasi, supaya orang bisa paham bahwa suara lo kemudian akan terdengar lebih berat atau terdengar lebih seksi. Nggak masalah. Yang penting orang bisa mendengar. Gua garuk-garuk mikrofon. Ini kenapa jadi ASMR? Ya pokoknya gitulah. Titik. Sekian. Terima kasih. Bro, tujuan lo bikin podcast buat apa sih? Biar orang paham kan apa yang lo omongin. Buat gue minimal soal artikulasi, soal intonasi, soal volume, soal suara diafragma. Yang penting nempel dulu lah di kepala. Jadi selalu ingat dan lo akan selalu teringat untuk mencoba mempraktekkannya walaupun gak sempurna, walaupun belum biasa, tapi lama-lama akan terbiasa. Dan syukur-syukur kalau lo mau serius pakai latihan dulu, pakai senam mulut dulu. A, I, U, E, O, babi, bu, bebo gitu ya. Minimal ya kalau lu pakai skrip bikin podcastnya, lu baca dulu buat latihan. Jangan langsung hajar. Dan sekali lagi, tes itu penting. Tes rekam itu penting. Tes 1, 2, 3 tes. Udah dulu kepanjangan. Tapi moga-moga berguna. Seperti biasa, ada pertanyaan silakan dicatat. Email gue suarane@gmail.com. Suarane@gmail.com. WhatsApp gue 087878505012, 087878 lagi 5050 lagi 12. Atau DM aja di Instagram Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di aplikasi podcast di HP lo. Gue bakal sharing lebih banyak tips dan juga ngobrol dan belajar dari pengalaman teman-teman podcaster lainnya. Seperti episode berikutnya setelah ini, kita bakal ngobrol dengan seorang podcaster keren. Kata kuncinya,
kenangan. Uhuy. Yaudah, gue Rani Hafid pamit. Sampai ketemu. Assalamualaikum.